Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar. Nah, hari ini kita akan membahas materi tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Oke, sekarang langsung kita buka bukunya ya. Sekarang kita buka bukunya halaman 49. Nah, di halaman 49 ini ada teks bacaan yang berjudul Bermain dan Belajar Bersama. Nanti kalian baca ya. Nah, intinya dari cerita ini itu ada 5 anak, yaitu yang bernama Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu. Mereka sedang bermain permainan tradisional yang bernama engklek. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, atau kalau di sini kita sebut dengan taplak gunung. Nah, Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu ini mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada Bella dari Jawa, terus Lucy dari NTT, Edo dari Papua, Udin dari Jakarta, dan Putu dari Bali. Nah, walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bermain bersama. Bukan hanya itu, selain bermain bersama, mereka juga belajar bersama, mengerjakan tugas sekolah bersama. Nah, karena itu, perbedaan suku bangsa dan budaya bukan penghalang bagi mereka itu untuk bermain bersama. Nah, justru perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal satu sama lain. Sekarang kalau sudah paham tentang ceritanya, kalian buka halaman berikutnya. Di sini ada latihan, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nanti kalian kerjakan ya. Setelah selesai dikerjakan, sekarang kita buka buku halaman 52. Sebelum kita bahas, mengingatkan kembali, kemarin kita sudah belajar tentang salah satu keanekaragaman Indonesia, yaitu salah satunya adalah tarian daerah. Nah, keanekaragaman tersebut itu dapat kita nikmati dengan cara dilihat, didengar, dan dirasakan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alat indera. Nah, alat indera pada manusia itu ada berapa sih? Ada yang tahu? Nah, nanti sekarang kita bahas ya. Alat indera pada manusia itu ada 5 alat indera atau yang disebut dengan panca indera. Yang pertama itu adalah indera penglihat, yaitu mata. Indera pendengar, yaitu telinga. Indera pembau, yaitu hidung. Indera pengecap, yaitu lidah. Dan indera peraba, yaitu kulit. Alat indera yang akan kita bahas sekarang adalah indera pendengar, yaitu telinga. Disimak ya. Tahukah kalian, telinga memiliki 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi-fungsi tersendiri loh. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Nah, daun telinga ini berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Sedangkan lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang senggurdi, serta saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari tingkap oval atau tingkap jorong
tingkap bundar, koklea, atau yang disebut dengan rumah siput. Nah, pada rumah siput ini terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Selanjutnya, cara kerja telinga. Bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Lalu, perubahan tekanan pada saluran tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang senggurdi. Nah, getaran itu diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Nah, sinyal pendengaran akan diterima oleh saraf pendengar. Lalu, rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya, di dalam otak, rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Selanjutnya, gangguan pada telinga. Nah, telinga ini bisa mengalami gangguan, bisa berupa kelainan ataupun penyakit. Yang pertama itu adalah otosklerosis. Nah, otosklerosis ini kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Nah, tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Yang kedua, itu adalah otitis media. Otitis media ini adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Yang terakhir yaitu cara merawat telinga. Bagaimana caranya agar telinga kita tetap sehat dan terawat? Yang pertama itu adalah bersihkan telinga dengan benda halus, contohnya seperti kapas atau korek kuping ya. Yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat atau benda tajam, contohnya seperti peniti, lidi, ataupun korek api, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan mencoba memasukkan benda ke dalam telinga, contohnya seperti beras, biji kacang hijau, ataupun air. Yang keempat, hindari suara yang bising, karena kebisingan yang tinggi apabila terjadi dalam waktu yang lama bisa merusak telinga, misalnya seperti menjadi tuli. Yang terakhir adalah jika telinga terasa sakit, segera periksakan ke dokter. Cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.